Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Pawai budaya meninggalkan sampah di jalan protokol. Pedagang es dapat kejutan HUT SCTV ke-33. Sejumlah remaja bawa senjata tajam tantang warga. Sekelompok remaja membawa senjata tajam menantang warga perumahan BTN Pepabri di Desa Sukamekarsari, Kecamatan Galanganyar, Kabupaten Lebak. Remaja mengancam akan menyerang mereka. Pelaku berjumlah 6 orang dan datang dengan mengendarai sepeda motor. Para remaja ini berteriak-teriak, juga mencoret tembok rumah dengan cat semprot. Peristiwa yang baru pertama kali terjadi membuat warga resah. Belum diketahui identitas dan tujuan remaja tersebut. Masih salah satu warga yang mengetahui tentang tersebut, dia datang jam 2.30 pada malam Senin. Kita roda ini sudah jam 2 itu pada bubar semua. Karena sudah dirasa aman, kita pada pulang. Di sini ada pos ke-1 dan pos ke-2. Kedatanganlah mereka. Kita tidak tahu permasalahan. Ternyata begitu menyebar bahwa video ini baru saya kumpulkan semua untuk ditanya, ternyata mereka tidak berangkat, sehingga kami tindakan dari warga melaporkan ke Polsek Kota. Polisi masih menyelidiki identitas dan motif para pelaku. Menerima informasi itu, saya perintahkan Kanit Reskrim, anggota patroli untuk melaksanakan kegiatan pengecekan di sana. Pengecekan ke TKP, cek ngobrol sama RW, masyarakat sekitar, dan mendeteksi di mana ada CCTV. Itu untuk mendeteksi siapa-siapa orang yang ada di sana. Warga pun berharap polisi segera menangkap rombongan remaja tersebut. Setelah ramai di media sosial, warga tidak berani keluar rumah malam hari. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pencurian yang diduga dilakukan anak di bawah umur terjadi di rumah makan di Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku mencuri seorang diri. Pelaku menghampiri meja dan membuka laci dan langsung mengambil uang. Pemilik rumah makan, Niken Ayu, mengaku beberapa kali melihat anak tersebut yang biasanya meminta-minta kepada pengunjung. Pemilik rumah makan langsung mendatangi rumah terduga pelaku, namun hanya terdapat orang tuanya yang berjanji akan mengembalikan uang yang diambil pelaku. Si anak ini masuk, biasanya memang minta ayam atau minta uang, karena kan kesehariannya memang ngemis. Tapi karena mungkin dilihatnya si anak ini karyawannya tidur dan sepi, jadilah muncul tindakan dia ngambil uang di laci itu. Korban berharap Dinas Sosial melakukan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan kelapa sawit di Desa Taman Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Kebakaran yang terjadi pada malam hari ini diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kobaran api cepat membesar karena limbah sawit merupakan material mudah terbakar. Beruntung kobaran api tidak menyambar bangunan pabrik. Petugas damkar dan BPBD Kabupaten Lebak yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian. 2 unit kendaraan diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku hampir 5 jam, api dapat dipadamkan, dibantu karyawan serta warga sekitar. Kobaran api yang cukup besar membuat petugas damkar kesulitan. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang menangkap pelaku spesialis pencurian kendaraan pick-up yang sudah beberapa kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Polisi menghadiahi pelaku dengan timah panas karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap.
Terakhir kali pelaku mencuri di Jalan Raya Labuhan Pandeglang, tepatnya di wilayah Kecamatan Saketi. Pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 jenis pick-up, kunci letter T, dan 1 senjata api rakitan yang dipakai pelaku saat beroperasi. Berdasarkan data yang dikeluarkan IQ Air, indeks kualitas udara di wilayah Kabupaten Serang dalam kondisi tidak sehat. Salah satu penyebabnya yakni banyaknya industri. Selain itu, polusi udara juga disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan dan kebiasaan warga membakar sampah. Kondisi semakin parah dengan cuaca panas akhir-akhir ini. Udara yang tidak sehat ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sejak beberapa bulan terakhir, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA mengalami peningkatan. Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Cikande, ada peningkatan penderita ISPA yang berobat ke Puskesmas sejak 3 bulan terakhir. Sebagian besar warga yang berobat masih berusia di bawah 10 tahun. Untuk mengantisipasi terus meningkatnya penderita ISPA, pihak kecamatan rutin melakukan sosialisasi. Polusi udara yang beberapa pekan terakhir terjadi di wilayah Jabodetabek dan Banten belum juga teratasi. Selain akibat asap kendaraan bermotor, polusi juga berasal dari kawasan industri, pembakaran liar sampah, dan juga sisa pembakaran batu bara dari sejumlah PLTU. Hingga saat ini jumlah PLTU yang berada di Banten dan Jawa Barat berjumlah 16 unit. 6 unit berada di wilayah Jawa Barat dan 10 unit berada di Banten. Salah satunya PLTU unit 1-7 yang berada di Kelurahan Suralaya, Kota Cilegon. PLTU ini diketahui memasok kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. PLTU yang berada di wilayah Suralaya ini sudah beroperasi sejak tahun 1984 lalu dan diresmikan oleh Presiden kedua RI Soeharto. Letak PLTU ini pun tidak jauh dari pemukiman warga. Meski sudah berdiri puluhan tahun, namun hingga saat ini warga mengaku masih sering mengeluhkan polusi yang ditimbulkan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.